Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Guru ini untuk belajar menggambar model. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar tentang konsep dan objek dalam menggambar model. Oke, let's go. Ya. Menggambar merupakan kegiatan seni yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi para ilmuwan itu sudah menemukan gambar-gambar yang ada di dinding-dinding gua. Itu sudah sangat menjelaskan bahwa kegiatan ini atau seni rupa ini sudah ada dari zaman dahulu. Namun yang pasti adalah media yang digunakan itu berbeda dengan yang sekarang. Kalau dulu menggambar itu menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, medianya ada yang sudah tersedia di alam, baik menggunakan dinding gua maupun menggunakan batu untuk menggores atau membuat gambarnya. Kalau sekarang kita sudah menggunakan pensil, kita sudah menggunakan pewarna, berbagai macam pewarna, dari pensil warna, krayon, sampai dengan cat minyak. Bahkan kita juga sudah menggunakan teknologi ya, bisa juga dengan komputer. Baik, kalau kita dengar kata menggambar, di pikiran kita kalau kita mendengar atau menyebutkan kata menggambar, yang paling pasti itu kita pasti akan teringat dengan pensil. Atau Pak Guru di sini menggunakan istilah menggunakan benda tajam. Selain pensil, kalau kita mendengar kata menggambar, itu pasti tidak lepas dari kertas. Di sini media datar, walaupun dalam perkembangannya tidak selalu media datar, tapi pada umumnya menggunakan media datar. Nah, menggambar juga sebagai pernyataan perasaan atau ekspresi. Ini sangat jelas ya. Para seniman itu yang sudah expert, yang sudah sangat profesional itu sudah menggunakan ekspresi yang luar biasa dalam membuat gambar. Nah, gambar juga bisa berupa tiruan objek ataupun fantasi. Namun bagi pemula, tentu gambar atau kita belajar menggunakan tiruan objek. Makanya dari materi seni budaya kali ini adalah menggambar model atau objek ya. Jadi kita meniru objek atau model yang ada di depan kita gambar semirip mungkin, sebagus mungkin. Dari beberapa kalimat tadi kita rangkai dalam sebuah deskripsi ya. Jadi menggambar adalah membuat gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam atau pensil maupun pena pada bidang datar, itu bisa papan tulis, kertas, dinding, dan lain sebagainya, yang merupakan perwujudan bayangan angan-angan atau suatu pernyataan perasaan atau ekspresi dan perasaan yang diinginkan atau pikiran yang diinginkan. Perwujudan di sini dapat berupa tiruan objek ataupun fantasi. Itu jadi di deskripsi menggambar. Ini secara umum tadi ya. Berikutnya, nah, jadi kata menggambar sudah, sekarang adalah kata model. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar model? Tentu kita tidak lepas atau yang sering kita dengar, model adalah sebuah atau seorang artis ya, artis yang terkenal. Itu bisa Boy William atau Natasha Wilona, yang biasanya kalau yang muda-muda terkenalnya yang gagah-gagah dan cantik-cantik ya. Apakah itu salah? Kita lihat deskripsinya ya.
Kalau kita menyebutkan Boy William atau Natasha Wilona, apakah itu salah? Kita lihat deskripsinya dulu. Model adalah objek yang akan ditiru ke bidang gambar ya. Jadi kita saat mau menggambar, kita tentukan dulu modelnya atau objeknya. Nah, objek ini atau model ini yang akan kita pindahkan ya. Cara memindahkannya tidak diangkat atau apa, tapi kita pindahkan dengan sebuah pensil, dengan imajinasi kita, dengan ekspresi kita. Apa yang kita lihat kita tuangkan ke dalam sebuah kertas. Nah, di sini ternyata model dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Jadi ternyata model tidak harus benda yang hidup atau tidak harus seorang artis. Ternyata benda mati pun bisa kita jadikan sebuah model untuk menggambar. Nah, ini yang cukup sulit adalah yang harus kita ketahui, setiap model memiliki bentuk dan karakter yang berbeda. Itu pasti. Ini semua kita akan membuat sebuah gelas. Gelas itu terbuat dari kaca bening. Bagaimana kita menunjukkan di dalam gambar agar gelas itu terlihat seperti kaca yang bening? Tentu berarti kalau ada objek di belakangnya, itu objek di belakang akan kelihatan karena gelas tersebut tadi bening. Itu salah satunya ya. Terus apa aja itu model yang bisa kita gunakan untuk menggambar? Yang pertama ada hewan ya. Kita bisa menggunakan hewan sebagai modelnya. Banyak sekali jenis hewan, kita cari aja yang dekat dengan kita ya, yang ada di sekitar kita. Itu ada burung pun berbagai macam jenis burung dengan karakter yang berbeda, baik itu dari kepala, mata, apa mungkin paruh, warna, bulu, itu pasti berbeda-beda. Belum lagi kalau ada kucing, anjing, dan lain sebagainya, itu mempunyai karakter yang berbeda, dan itu kita harus bisa menunjukkan bahwa ini loh gambar. Kalau kita menggambar sebuah parkit atau kita menggambar sebuah lovebird, jangan sampai itu terlihat seperti burung elang, karena nanti nggak tepat. Selain hewan, kita juga bisa menggunakan tumbuhan. Ini tumbuhan ini biasanya bentuk bunga ya. Biasanya kalau tumbuhan, walaupun nggak harus bentuk bunga, itu bisa tumbuhan utuh, tapi bunga itu mempunyai daya tarik tersendiri dengan warna, dengan bentuk atau karakter yang khas banget, yang cantik sekali, yang indah. Jadi biasanya orang akan mengambil karakter dari bunga untuk sebagai model gambarnya. Mungkin kalau bunga, kita juga punya mungkin hiasan di depan rumah, di pot. Hewan pun sama, kalau ada yang punya peliharaan di rumah, kucing atau burung juga bisa. Nah, ini yang tadi waktu bilang bahwa model dalam gambar tidak selalu harus benda hidup, bisa juga benda mati. Terus apa aja ya yang bisa kita jadikan sebagai model? Ini banyak sekali. Di dalam rumah kita itu banyak sekali benda mati yang bisa kita jadikan objek untuk menggambar, baik yang ada di dapur ya, panci, teko, gelas, piring, itu berkaitannya dengan listrik, elektronik, bisa kipas angin, setrika, dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan sebagai objek atau model gambar. Tentu saja kalau kita membuat beberapa objek, semua kita akan mengambil 3 objek. Tentu 3 objek itu adalah 3 objek yang saling berkaitan. Di sini Pak Guru tampilkan adalah sebuah teko bersama cangkir ya. Jadi ini kan satu kesatuan. Ini jangan sampai kita ngambil teko dengan setrika, kan kurang pas. Jadi ini teko dengan cangkir satu-satu. Jadi banyak sekali ya benda mati yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan model. Tentu dengan karakter yang berbeda. Mungkin perabotan yang ada di tempat kita ada yang bahannya dari kaca, ada yang dari
logam ya. Ada yang dari plastik, itu nanti punya karakter yang berbeda. Nah, ini ternyata manusia juga bisa jadikan model. Jadi kalau kalian tadi bilang artis, itu juga bisa nih. Jadi model itu bisa juga dalam wujud manusia. Ini ada Sabian ya, nah, artisnya Sabian itu juga bisa dijadikan sebagai model dalam menggambar. Atau artis ini foto Pak Guru ini juga bisa dijadikan sebagai model gambarnya ya. Akan tetapi kalau wujudnya adalah atau model yang menggunakan manusia itu sudah tinggi ya, jadi agak susah kita kalau bagi pemula menggambar manusia. Dan di sini juga manusia punya karakter yang berbeda-beda, baik dari segi mata, itu ada yang sipit, ada yang mata lebar, ada yang mata sayu, termasuk hidung. Kalau kayak Pak Guru itu hidungnya pesek ya, ada yang hidung mancung. Itu nanti karakter itu harus ditampilkan ke dalam gambar kita. Jangan sampai kita menggambar Natasha Wilona, ternyata yang terlihat bukan dia tapi mungkin orang lain ya, atau mungkin bisa terlihatnya seperti Nunung, kan berarti kita tidak sukses dalam menggambar model. Itu tadi beberapa model yang kita bisa gunakan dalam untuk objek menggambar. Nah, dari kata menggambar sama model tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan model. Perlu dicatat ya, menggambar model harus kita kegiatan awalnya adalah menentukan model dulu atau contoh benda yang akan kita tiru. Setelah ada, baru kita goreskan pensil kita ke dalam media gambar, yaitu dalam kertas, sesuai dengan model yang kita lihat. Dan berikutnya adalah kita mewarnai agar terlihat model itu hidup. Kalau itu dalam bentuk kubus, agar terlihat bahwa itu bervolume ya. Sehingga itu akan terlihat 3 dimensi. Dan jangan lupa diberi arsiran bayangan ya, atau mungkin kita beri background, jadi itu nanti modelnya terlihat lebih real, lebih nyata. Bisa dilihat ini contoh satu kesatuan ya. Di sini ada buku, kertas, ada kotak kapur ya. Ini ada tempat pensil. Jadi ini masih satu kesatuan. Jadi lebih menarik. Dan itu juga bisa nanti di pertemuan berikutnya kita pelajari tentang bagaimana mengatur beberapa objek atau beberapa model agar terlihat bagus ya. Jadi ini kan view-nya, contoh yang di atas ini view-nya sudah bagus. Berikutnya tugas ya. Nah, tugasnya adalah carilah 5 benda yang berbeda di sekitar Anda ya, di dalam rumah aja atau di dalam rumah maupun di depan rumah ya. Nanti isilah tabel seperti di bawah ini. Ini saya Pak Guru contohkan gelas, itu bahannya dari kaca, bentuknya silinder, bentuk itu bisa macam-macam, bisa silinder, tabung, kubus dan lain sebagainya ya. Sifatnya bisa transparan, mudah pecah, atau mungkin mengkilap. Itu bisa bermacam-macam. Silakan kalian cari 5, minimal 5 ya yang ada di sekitar kalian. Itu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.